Assalamualaikum. Yang join baru 6. Apa suaranya Bu Ana jelas? Jelas, Bu. Suaranya Mbak Alima yang nggak jelas. Nah, dah. Cek, cek suara. Ya, masih 6. Ada yang masih kerja? Ada yang masih di tempat kerja? Oh, masih, Bu. Masih. Atik melet barang. Ini tak syuting loh ini. Aja melet-melet lah. Ya, Bu. Ya, Kerja sampai. di depan rumah. Iya, enggak apa-apa. Nyantai aja. Waktunya nge-zoom ini Ye. waktunya nyantai ngobrol-ngobrol kan. Sudah dibaca belum ya file yang dikirim Bu Ana? Itu yang catatan diary-nya Bu Ana. Diary mengajar. Sudah dibaca belum? Ada tugas Makan ini. video. PM2 ada tugas. Ya, Bu. Temennya masih 7 sih. 5 menit lagi. Ini sudah 5 menit. Nggak apa-apa. Masih di jalan. Mbak Nendi masih di jalan. Hati-hati di jalan. Nggak usah ke susu, keburu-buru. Nanti misalkan di Zoom nggak jelas, via YouTube nggak jelas, boleh main ke rumahnya Bu Ana, ngobrol-ngobrol lagi. Sambil ngopi ya, Bu. Kemarin siapa yang mau ngajak Bu Ana ngopi kemarin? Saya, Bu. Andika, Bu. Iya, digambari video nih. Belum mandi dah, gak no video nih. Rumahnya mana, Bu? Ya, ya kan sudah ada dek foto sih, gak dicek. Bu Ana lo sudah perkenalan. Cek fotonya, kalau nggak salah di file ada tuh. Oh, bawahnya jembatan gunung itu ya, Bu ya. Terowongan gedang Gunung Kencangan Ah itu ya. iya, heeh. Iya, Di bawahnya terowongan itu kah? iya di terowongan itu arah ke Bang Malang. Nggak sampai Bang Ya, Malang terus tapi gang satu, gang kedua itu ada apa? Yang jual nasi bebek. Nah, itu sebelahnya zona fitness. Kalau mau fitness-fitness, ya itu di situ rumahnya Bu Ana. yang jalannya nggak enak itu ya, Bu ya. Rusak jalannya. Duh, pelecehan. Ndak wis enak ya. Kok jalannya nggak enak? Itu jalan di mana? Jalan terowongan paling. Di bawah terowongan. Yang arah Bang Malong itu kan nggak enak jalannya, Bu. Oh, nggak sampai Bang Malang, Mas. Gunung Anyar. Gunung Anyar. Timurnya jembatan. Iya. Ya wes dimulai sudah ada 11 partisipan. Mas Andika, Mbak Alima, Mas Anggi, Mas Dias dan lain-lain, Mbak Nendi. Oke. Sudah ada yang baca belum ya filenya? Atau nungguin diceritani ae? Paling males baca, nunggu diceritani. Iya ndak? Halo, halo. Kok silent ya? Bentar, Bu Anata buka catatannya. Nggak sempet, Bu. Nggak sempet ya wes diceritani ae. Anca ini enak diceritani kok timbangane maca dhewe iku. Kalah rek cilik. Pada pertemuan hari ini tema 2 ya. Kemarin Bu Ana udah
nge-share yang ini, matkul tracker. Yang ini. Ada yang sudah baca? Jadi kita ketemuan itu nanti setelah 7 pertemuan itu nanti kita ini apa namanya? UTS. Habis itu 7 pertemuan lagi kita UAS. Muka Ibu Ana kok hilang ya? Dah. Jadi yang kemarin kita sudah gambaran umum. Kalian Bu Ana ajak untuk mengenal diri kalian sendiri. Nah, sekarang pada TM2 ini tentang keunggulan kompetitif, Bu Ana ajak kalian untuk mengenal dalamnya perusahaan. Tadi kan sudah ada kata kuncinya ya, ada value chain, ada Porter Five Force, kemudian ada BCG, ada yang salah, bukan BCG tapi balance scorecard, BSC. Padahal maksudnya Bu Ana BCG. Ya udah enggak apa-apa. Jadi 3 hal ini antara Porter Five Force, kemudian di sini ada strategi. Nah, di tengah-tengahnya itu ada perusahaan. Bayangin gini, kalian kemarin sudah mengenal diri kalian sendiri. Nah, sekarang kalian mengenal perusahaan. Dalamnya perusahaan itu ada apa aja? Bu Ana ajak kalian mereview tentang value chain. Kira-kira dalamnya perusahaan itu ada kegiatan apa aja? Secara awam yang belum sempat baca buku manajemen produksi mungkin ada kegiatan apa aja dalam perusahaan? Meeting, Bu. Meeting koncone. Kegiatan yang berhubungan dengan operasional. Kemarin kita kan sudah membahas tentang manajemen produksi itu membahas tentang apa. Nah, di dalam teori value chain analysis ini ranahnya ke manajemen produksi. Nah, dalam manajemen produksi itu yang dibahas apa aja? Coba secara awam. Kalian taunya kalau perusahaan itu apa aja? Meeting akeh sing diomongno. Nah, sing diomongno apaan? Halo. Ada yang terkendala sinyal enggak di sini? Maksudnya Bu Ana ngomong nanti enggak dengar suaranya Bu Ana, enggak nyambung, ditanyain Bu Ana Nggak enggak. ada, Bu. Nggak ada. Udah jelas semua ya? Di sini terkendala perasaan semua, Bu. Terkendala perasaan. Iyalah. Apa meneh sampai lali. Apa? Yang di dalamnya perusahaan apa? Di dalam manajemen operasional Misi, ada kegiatan apa? Nah iya, meeting itu membicarakan apa? misi untuk mendapatkan itu, Bu. Dapatkan goal perusahaan. Terus apa lagi? Pemilihan proses produksi. Pemilihan proses produksi. Bagaimana produksinya? Tergantung perusahaannya memproduksi apa. Tergantung perusahaannya memproduksi apa. Terus, apa yang pertama harus dilakukan perusahaan? Kalau mau memproduksi barang, Pemilihan produk. ya, memilih produk, kita pengen bikin produk ini misalkan ya. Terus Memilih setelah Bu. setelah tahu produk yang akan diproduksi, kita harus belanja apa? Bahan baku. Nah, bahan baku. Nah, teorinya value chain itu yang pertama adalah inbound logistik atau logistik in. Ya, kelihatan enggak ya? Nah, ini ada inbound logistik. Jadi di sini adalah bahan baku masuk. Jadi manajemen itu pesan barang apa aja. Jadi bahan bakunya yang dipesan itu berapa macam, jumlahnya berapa macam. Nah, itu masuk ke gudang perusahaan ya kan, namanya inbound logistik. Kemudian setelah dari inbound logistik,
itu ada kegiatan operation. Maksudnya operation ini apa sih? Oh, operation ini ya proses produksinya itu loh, Bu Ana. Iya, benar. Jadi di bahan baku yang sudah datang itu berapa macamnya dirakit. Nah, yang rakit siapa? Ya ada pegawai, kemudian ada mesin-mesin yang dipakai untuk ngerakit. Nah, kalau produknya sudah jadi, maka masuk ke gudang ini outbound logistik. Jadi barang yang siap dikirim ke customer, atau entah itu langsung ke customer atau entah ke distributor atau penyalur ya. Nah, kemudian ini di sini ada marketing dan sales. Di sini tugasnya apa? Untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang mungkin orang yang nggak tertarik beli dikasih pencerahan, jadi tertarik untuk membeli. Jadi bedanya marketing dengan penjualan itu apa? Kalau penjualan itu kayak kita jaga toko. Jadi orang datang pasti beli. Tapi kalau kita melakukan marketing, itu kita datang ke orang-orang yang mereka yang enggak mungkin belum tahu produk kita apa, itu oh tertarik gitu. Jadi produknya apa sih? Bagaimana sih? Nah, dari tertarik itu bagaimana supaya mereka membeli. Nah, kemudian setelah itu ada service. Di sini ketika orang sudah membeli produk, misalkan produk elektronik atau misalkan gampangannya HP terkini ya, yang beli orangnya agak jadul. Nah, servisnya gimana? Customer care-nya bagaimana? Setelah beli itu apakah diperhatikan, maksudnya Mbak aku lo nggak bisa nginstal ini, nah apakah dibantuin kayak gitu. Ini adalah 5 kegiatan atau 5 kegiatan yang utama. Sedangkan value chain, bentar ya, Bu Ana share screen dulu. Loh, mana yang anunya kok belum ada. Nah, ini kelihatan enggak ini? Share screen-nya kelihatan enggak? Belum, Bu. Belum kelihatan. Belum kelihatan? Belum. Sebentar. Nah, ini. Tadi belum dibuka, makanya belum kelihatan. Nah, ini yang tadi ya. Kita ketemuan 14 TM. Materi hari ini. Nah, ini gambar yang bentar tak besarin dulu. Nah, ini adalah value chain. Ini hanya kegiatan pendukung, tetapi sebenarnya ada nah gambarnya kayak gini. Kurang nah ini nggak bisa dibesarin lagi, jelas enggak ini? Jadi yang Bu Ana pegang ini yang warna-warni di bawah ini loh, 5 aktivitas primer atau 5 kegiatan utama. Terus ada aktivitas pendukungnya. Jadi di sini ada ini gambarnya daripada ribet ya. Loh, warnanya hijau hilang ini jelas sih. Gambarnya yang ini ya. Nah, kurang besar. Itu ada aktivitas pendukung. Jadi ada berapa aktivitas pendukungnya? Ada 4. Jadi mulai firm infrastruktur itu yang berhubungan dengan manajemen. Kemudian yang kedua ada human resource management. Nah, ini berhubungan dengan pegawai. Terus berhubungan dengan penempatan pegawai. Pegawai ini cocoknya ditaruh di jabatan apa. Nah, kemudian yang ini ada teknologi development. Jadi penggunaan teknologi, apakah teknologi yang dipakai itu teknologi terkini atau menyesuaikan budget dengan yang ada aja teknologinya, seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada
divisi untuk purchasing. Jadi procurement ini untuk bagian beli-beli ya. Jadi membandingkan harga pemasok di sini, harga pemasok di sana, harganya yang lebih murah mana, yang kualitasnya bagus mana, yang bisa dipegang omongannya yang mana. Nah, kadang ada pemasok yang harganya murah, tapi ketika kita butuh berapa kontainer, nah dia nggak bisa ngirim, ya, percuma saja. Nah, itu adalah divisi procurement. Jadi tahu ya, value chain ini tadi ceritanya tentang apa? Tentang manajemen produksi. Jadi di dalam manajemen produksi itu ada 5 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung. 5 ini, yang pertama ini ada bahan baku masuk, kemudian diproses, diproduksi dengan butuh pegawainya berapa, kemudian mesinnya berapa. Nah, ini adalah proses operation. Terus ada yang berikutnya yakni outbound logistik. Jadi ketika barang itu sudah selesai, sudah melalui proses quality control, siap untuk dikirim ke luar. Jadi logistik out. Jadi keluar dari perusahaan untuk dikirim ke customer atau ke toko-toko atau departemen penyalur. Nah, itu. Kemudian ada departemen marketing, ada departemen customer care atau service. Nah, ini. Udah sampai di sini? Paham ya? Jadi kalian harus tahu dalamnya perusahaan dulu untuk bisa tahu strateginya. Nah, dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya apa? Ancaman atau tantangan. Nah, kalau kita sudah tahu perusahaan itu dalamnya bagaimana, kita pasti tahu strateginya. Nah, strateginya ini untuk menghadapi ancaman ini tadi. Jadi gampang ya rumusnya, ada perusahaan, di sini dihadapkan dengan tantangan atau kesulitan atau masalah. Nah, setelah tahu perusahaan ini dalamnya seperti apa, kayak kamu memahami diri kamu, nanti kamu tahu strateginya harus seperti apa. Nah, Bu Ana kan masih membahas tentang perusahaan. Nah, kemudian Bu Ana akan membahas tentang strateginya bagaimana. Jadi, perusahaan itu pakai strategi itu tergantung kondisi perusahaannya. Jadi, di sini ada ini yang gambar sapi tadi ya. Gambar sapi, gambar guguk. Ini bercerita tentang posisi perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu mempunyai penjualan yang tinggi, maksudnya punya uang banyak lah. Penjualannya tinggi kan otomatis dapat uangnya banyak. Tetapi dia punya biaya yang tinggi juga. Misalkan karena dia anak yang berkualitas, rajin, maka misalkan dia menuntut fasilitas dari orang tuanya, misalkan minta HP terbaru, HP high end, nah kayak gitu. Nah, ini posisinya di star. Jadi perusahaan ini bisa menghasilkan uang banyak, tetapi dia juga punya cost yang tinggi. Jadi biaya hidupnya dia itu tinggi. Dari mulai kebutuhan pegawai, pembelian mesin-mesin, mungkin sewa kendaraan, sewa bangunan. Nah, itu cost-nya dia tinggi. Beda kalau di sini, dia ini tipe pekerja keras. Jadi dia menghasilkan banyak uang, penjualannya tinggi. Tetapi dia tidak dia tidak meminta fasilitas tinggi dari orang tuanya. Jadi misalkan ini penjualannya tinggi, tetapi dia bisa cost-nya bisa dilimitkan. Jadi biaya untuk menghasilkan produk itu bisa ditekan sesedikit mungkin. Nah, ini adalah posisinya sapi perah. Jadi dia menghasilkan banyak susu, tapi cuma dikasih makan rumput. Nah, rumputnya nggak beli, tapi tinggal ngambil, ya kan? Nah,
analoginya kayak gitu. Jadi dia cuman dikasih makan rumput tapi dia bisa ngasih susu segitu banyak, sehingga dari jual susu uangnya bisa buat umroh misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah tipe perusahaan yang menghasilkan penjualan tinggi tetapi tidak meminta ini, tidak, biaya hidupnya tidak tinggi. Jadi dia untuk pegawai itu mungkin pegawainya dimotivasi karena kita lagi berkembang, penjualan kita memang banyak tapi mungkin butuh buat invest bangun gedung, mungkin beli peralatan yang lainnya, mesin-mesin. Nah, kayak gitu. Ini adalah tipe sapi. Terus kalau tipe anjing, yang di sini ini dia nggak minta apa-apa, dia nggak minta banyak, tetapi dia juga nggak pinter jualan. Jadi misalkan dia bisa dia berjualan, tetapi penghasilannya cuman sedikit, penjualannya cuman sedikit, dan di sini biayanya juga tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan yang star. Beda lagi dengan yang di sini, ini disebut sebagai perusahaan diidentikan dengan anak yang bermasalah. Jadi mintanya ke orang tuanya ini itu, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia nggak bisa menjual produknya, dia nggak bisa menaikkan penjualan, ataupun dia nggak bisa menambah area penjualan. Nah, ini adalah perusahaan yang bermasalah. Jadi beban cost-nya itu tinggi, tetapi tidak diikuti dengan penjualannya. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi tadi kan ini kan posisi perusahaan. Nah, masing-masing posisi ini punya strategi yang berbeda. Nah, strateginya yang mana? Kita ke gambar yang ini. Ini di sini ada nggak ya gambarnya? Catatannya Bu Ana kecil sih di sini, nggak kelihatan. Yang ini ya, matriks strategi umum. Nggak bisa dibesarin lagi. Jadi ketika di sini ya, contohnya persaingan kuat, pertumbuhan pasar tinggi. Jadi di sini itu seperti ini tadi yang apa, star tadi. Nah ya pulpen ini adalah tipe perusahaan star. Lu nggak ketok ya? Star. Terus perusahaan star ini strateginya apa aja? Ini di sini ada perluasan pasar, kemudian integrasi, ada diversifikasi. Nah, itu semua adalah merger dengan perusahaan lain. Jadi integrasi ke depan, integrasi ke belakang. Ini maksudnya adalah dia bekerja sama dengan pemasok besar yang jadi satu line dengan perusahaannya. Sedangkan kalau integrasi ke belakang, dia bekerja sama dengan perusahaan besar yang masih berhubungan dengan penjualan produknya. Nah, itu. Sedangkan kayak ini diversifikasi, ini adalah dia membeli bisnis lain. Jadi mungkin satu bisnis dengan dia, mungkin dia membeli perusahaan pesaingnya juga bisa. Nah, ini adalah posisi perusahaan star. Jadi dia punya persaingan yang kuat, pertumbuhan pasarnya tinggi, dan strategi yang diambil adalah strategi diversifikasi. Jadi jangan kebalik sama ini ya. Kalau di sini ada divestasi, ada diversifikasi, ada divestasi. Kalau divestasi itu menjual perusahaannya, jadi perusahaan yang enggak seberapa menghasilkan itu dia jual. Sudah, ini enggak Bu Ana sampaikan satu-satu ya, itu cuman contohnya aja yang star. Kemudian yang di misalkan yang di sini
Ini kira-kira yang di sini ini posisinya apa? Ini persaingannya lemah, tetapi pertumbuhan pasarnya tinggi. Kira-kira perusahaan apa? Tadi kan ada gambar kau, ada gambar nganu anjing. Kira-kira apa ini? Yang di sini tadi. Bisa dibilang sebagai ini ya, perusahaan sapi perah ya. Jadi dalam perusahaan ini mungkin dia melakukan integrasi horizontal atau kemungkinan dia mengembangkan produk. Terus kalau yang ini, perusahaan yang bermasalah ini, apa strateginya kalau ada perusahaan yang bermasalah? Ya pasti likuidasi, ya kan? Dibubarkan, dilikuidasi atau di-merger dengan perusahaan lain. Oke, sampai di sini jadi ada perusahaan, ada tantangan, di sini strateginya. Nah, kita sudah membahas tentang perusahaan, sudah membahas tentang strategi, tinggal kita membahas tentang tantangannya. Tadi yang strategi ini tadi teorinya apa? Halo? Teorinya BCG, balance scorecard. Apa namanya? Boston Consulting Group. Jadi Boston Consulting Group itu ya wes tentang ini tadi loh, sapi-sapi, tentang star, tentang dog ini tadi. BCG, Boston Consulting Group ya. Terus kalau bicara tentang tantangan atau kesulitan atau ancaman, nah kita bicara tentang apa? Teori apa? Teori Porter 5 force. Ada yang tahu teori Porter 5 force itu tentang apa? Tentang ini. Jadi 5 ancaman yang ada dan selalu mengancam keberadaan perusahaan. Apa saja? Ada apa saja di dalam ini Porter 5 force ini? Porter 5 force ada perusahaan yang menjadi pesaing, tentu saja. Kemudian selain itu ada ini buyer's power. Maksudnya apa? Buyer's power. Jadi kekuatan pembeli apa? Untuk menurunkan harga produk. Jadi ketika perusahaan itu hanya memiliki sedikit pembeli, maka pembelinya ini mungkin bersatu dengan pembeli-pembeli yang lain. Nah, ini bisa saja mengancam perusahaan untuk menurunkan harga dari produknya. Jadi ini adalah bargaining power of buyers. Terus di sisi lain dari segi pemasok atau supplier ada teori bargaining power of supplier. Maksudnya apa ini? Ancaman dari pemasok. Maksudnya pemasok ini bisa menekan perusahaan untuk menaikkan ini harga bahan baku. Jadi misalkan perusahaan itu hanya punya 1 atau 2 pemasok saja. Misalkan kayak gitu ya. Terus dari pemasok ini mungkin yang satu itu kalah cepat dengan pemasok yang lainnya. Jadi barang yang mau dijual ke perusahaan ini sudah diborong semua dari pemasok satu ini. Dan pemasok 2 nggak dapat barang, jadi nggak bisa jual ke perusahaan gitu. Nah, karena pemasok yang satu ini dia pegang barang banyak, maka dia bisa nekan perusahaan untuk, ayo aku punya barang, kamu mau berapapun tak kasih, tapi harganya harus segini. Nah, nekan harga. Jadi misalkan perusahaan itu bisa sebelumnya itu harga murah kalau dari pemasok 2, tapi kalau
berhubungan dengan pemasok satu, barangnya limited, nggak ada di tempat lain. Jadi mau nggak mau perusahaan itu harus terima dengan harga yang berapapun yang ditawarkan oleh pemasok. Nah, itu adalah inti dari kekuatan pemasok. Jadi bargaining power of supplier. Jadi udah tahu ya bedanya powernya pembeli itu untuk menurunkan harga, kalau powernya pemasok itu untuk menaikkan bahan baku. Padahal harusnya perusahaan itu kan beli bahan baku itu semurah mungkin untuk dijual setinggi mungkin ya kan. Nah itu. Terus ada lagi, jadi tadi itu ada pesaing itu sendiri, kemudian ada kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, ini selalu mengancam perusahaan. Kemudian yang keempat ada threat of new entrant, jadi pendatang baru, perusahaan baru yang baru berdiri, yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima ada ancaman dari produk pengganti. Nah, mungkin kalau itu misalkan teknologi ada sing speknya sama. Kalau di Samsung itu harganya 10 juta ke atas, kenapa kok yang produk-produk perusahaan lokal bisa menekan harga sampai 2 juta, 3 juta. Nah, itu kekuatan dari produk pengganti. Jadi mungkin kualitasnya nggak seperti yang di Samsung, yang produk lokal itu. Jadi ada barang, ada kualitas, pasti ada harga. Nah, ini ada strategi. Jadi selain strategi yang ini tadi, yang 4 kuadran itu tadi, ada 3 strategi yang generik. Maksudnya yang umum. Jadi perusahaan itu mau bersaing dengan strategi harga paling rendah, atau bersaing dengan kualitas paling tinggi, atau fokus. Jadi fokus di sini bisa fokus pada harga paling rendah atau kualitas paling tinggi. Nah, bedanya dua ini apa? Ada yang tahu? Perusahaan yang pakai strategi low cost leadership itu biasanya perusahaan yang memproduksi apa? Coba. Kira-kira tahu enggak ya? Waktunya kurang 5 menit, ini tak jepret layar dulu ya. Yang videonya belum videonya belum on, di-on-kan dulu, mau dijepret layar sama Bu Ana. Udah siap? Mas Anggi, videonya nggak on. 1, 2, 3. Cheese. Mas Rio nggak on. Rio, Bu. Bentar, yang page 2. Mbak Kiki Widya, Mas Abdillah. Mau ngopo yo Rio? Mana videonya nggak on? Mbak Kiki Widya. On lagi lo yo. 1, 2, 3, cheese. Ya wis sudah. Ayo, tadi bedanya strategi apa? Wali. Bedanya strategi apa? Strategi ini tadi loh, yang low cost leadership itu biasanya produknya apa? Tahu nggak artinya low cost leadership itu? Perusahaan itu memproduksi barang dengan biaya seminim mungkin. Jadi jualnya bisa dipatok serendah mungkin dari harga pasaran. Tahu maksudnya? Jadi barangnya apa aja yang kira-kira dipatok di harga terendah itu biasanya barang yang berhubungan dengan apa? Apakah itu barang elektronik? Ataukah barang yang lainnya? Ayo, barang yang cepat lakunya. Barang yang cepat laku seperti apa? Contohnya? Furnitur. Furniture itu cepat laku dah. Kopi hitam, Bu.
Terus apa Bahan lagi? makanan, Bu. Makanan. Ya, pokoknya yang pakai strategi low cost leadership ini adalah barang yang daily use. Jadi sekali pakai cepat habis dan dia dibutuhkan semua orang. Mulai dari kayak sabun mandi, terus makanan, deterjen, pokoknya yang daily use kayak gitu ya. Terus yang ini kebalikan dari low cost ini ada diferensiasi, dia main kualitas. Nah, contoh barangnya apa? Mungkin tadi kayak furniture itu harus main kualitas kan? Udah harganya mahal, kalau nggak berkualitas ya kapan lakunya gitu kan? Terus apa lagi? Elektronik, Bu. Elektronik. Iya, Properti, Bu. Properti. properti, main kualitas. Ya bisa properti. Ada properti yang main harga murah juga ada. Itu yang KPR, rumah sederhana, RS, RSS. Nah, itu main. Jangan, Bu, cepat rubuh, Bu. Iya cepat roboh lah ya itu. Makanya kalau kalian mau kualitas, jangan bilang kualitas yang murah apaan ya. Ya podo ae mbojok gitu loh. Jadi kalau kamu Subsidi, Bu. mau barang yang berkualitas, ya kamu harus berani keluar uang berapa gitu loh. Kamu punya uang berapa buat beli kualitas itu kayak gitu. Tapi kalau uangnya pas-pasan, ya udah. Yang paling bagus di segmen harga segini apa? Nah, kayak gitu. Jadi nggak bisa perusahaan itu ikut strategi dua-duanya itu nggak bisa. Kalau dia mau main di harga paling rendah, ya sudah, harga paling rendah dengan kualitas terbaik yang bisa didapatkan di harga tersebut. Tapi kalau dia mau main di kualitas paling tinggi, misalkan apa? Brand yang main di kualitas paling tinggi itu. Ada produk Apple, kalau mobil apa? Mobil apa, Dek? Apa mobil yang paling larang itu? Ferrari atau apa ya? Bugatti, Bu. Bugatti. Ducati, ya wis kayak begitulah. Jadi Pickup, kalau Bu, pickup. Itu, Bu. L3. sakarep lah. Kilawit. Ya. Grand Max, Bu. Grand Max. Heeh. L300. Tosa, Bu, Tosa. Udah, ini waktunya sudah 40 menit. Rio, Bu. Ngawur, Bu. Akhiri, Rio, Bu. Buan akhiri sampai di sini ya. Biasanya ini ada Jangan, Bu. bonus Masih ya, rindu, nggak Bu. tahu. Ya kalau masih pengen diskusi lebih banyak nanti bisa njawel Mbak Nendi. Mbak Nendi aku ternonang sama Ibu Ana gitu. Lapo fitness nggak apa-apa. Apel. Ya udah, buan akhiri ya sampai di sini Alibi itu, semoga Bu. Alibi. nyambung materinya cuman sedikit dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Pipinya Andika, Bu. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vila. Salam sejahtera.